Halo semua, kembali lagi dengan saya Handi. Kali ini saya akan membahas tutorial Excel bagi pemula atau mulai dari nol atau bagi pemula, part 3-nya ya. Kemarin kan saya udah membahas di part 1 dan part 2-nya. Oke, video kali ini saya akan membahas rumus-rumus yang akan sering digunakan. Oke, dapat dilihat dari layar monitor saya, ini Excel. Ini ada beberapa data yang sangat sederhana yang saya sudah ketikkan ya. Mari kita rapikan dulu data ini. Oke, ada nama HP, stok, dan harga satuan. Mari kita bikin bordernya dulu ya. Kita kotaknya dulu kita bikin all border. Kita kasih warna di sini. Kita kasih warna merah untuk HP, stok, dan harga satuan. Kita susun dulu kata-katanya dengan rapi. Oke, sekarang udah rapi. Mari kita bahas rumus-rumusnya. Kali ini saya akan membahas di awal saya akan membahas untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Fungsi rumus Excelnya menggunakan apa? Kalau di Excel kita harus menggunakan sama dengan, itu pasti ya. Saya contohkan untuk rumus penjumlahan, untuk rumus jumlahkan ya, sama dengan harga satuan ya, apel harga satuannya itu 18 juta C4. Oke, di sel C4. Setelahnya kita ketik tanda plus, ini artinya penjumlahan ya. Kita mau menjumlahkan, misalnya ada contoh, misalnya kalian diminta untuk menjumlahkan harga satuan apel, harga merek HP, merek Apple, dan merek Samsung, maka C4 plus C5. Oke, sama. Setelah kita masukkan C4 plus C5, kita tekan enter, muncul 28 juta ya. Oke, jika kalian ingin merubah, maka kita double klik atau klik 2 kali di C4 dan C5. Kita ganti, kita hapus C5 nya, kita ganti misalnya mau penjumlahan dari Apple ke Xiaomi dan Xiaomi, maka 18 juta plus C6 dan tekan enter, muncul 24 jutanya. Oke ya teman-teman, mungkin ini untuk yang penjumlahan akan sangat mudah sekali. Sama juga dengan pengurangan ya. Harus dimulai, kalau Excel harus dimulai dari sama dengan. Fungsi rumusnya harus pakai sama dengan Apple, HP merek Apple dikurangi dengan HP merek Samsung, harga satuannya jadi 8 juta. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Oke, mudah kan untuk penjumlahan dan perkalian. Misalnya perkaliannya kita ingin mencari harga satuan dikalikan stok. Di sel C4 dikalikan stoknya 30, berarti B4. C4 sel C4 dikalikan sel B4. Jika kita tekan enter, dan di perkalian dalam Excel itu ada tanda bintang. Tanda bintang itu disebut perkalian ya, 540 juta. Oke, kalian cukup menghafal fungsi-fungsi rumus yang ada di Excel aja, kalian pasti akan bisa ya. Untuk pembagian, contohnya nih, saya contohkan aja ya, contoh sederhananya aja. Harga satuan 18 juta bagi stok 30 sel B4, maka kita tekan enter, 600.000 per ya. Ini bukan per satuan ya, ini soalnya di sini harga satuannya 1 unit HP itu 18 juta. Saya hanya mencontohkan hal-hal yang sederhana aja yang ada di sini. Saya menggunakan data yang sederhana aja di sini ya. Oke teman-teman, kita balik lagi ke
ke rumus-rumus yang akan sering digunakan, yang akan sering kalian gunakan. Oke, kita ini menghitung jumlah stok tersisa. Menghitung jumlah stok tersisa itu menggunakan rumus sum, sama dengan SUM buka kurung, harus dibuka kurung ya kalau menggunakan rumus fungsi Excel, sama dengan sum. Kita mencari jumlah stok yang tersisa ya, di B4 sampai B8. Ini jumlah stoknya yang ditutup kurung 170. Kita juga bisa mencari jumlah stok yang tersisa antar variabel atau antar merek ya. Misalnya nih, kita contohkan sum buka kurung, kita mau mencari stok HP Apple B4, sel B4 plus Samsung. Oke, maka hasilnya 70 ya. Tidak di dalam fungsi menggunakan rumus sum, kita di sini tidak menggunakan tanda plus ya. Kita sama dengan rumusnya, sama dengan SUM buka kurung sel titik koma B5. Kalau ingin cari yang jumlah stok merek Apple, Samsung, dan Xiaomi, kita bisa pakai titik koma lagi dan sel B6, tekan enter, muncul stoknya ya. Jika kalian ingin mencari semuanya, kalian tinggal tekan aja blok dari stok merek Apple sampai Oppo ya. Ini rumusnya sum. Oke, untuk rata-rata stok sisa per unit HP itu menggunakan rumus average. Oke, sama dengan average buka kurung, kita rata-ratakan stok sisa per unitnya ya, B4 sampai B8, tutup kurung, kita tekan enter, muncul rata-rata stoknya itu adalah 34. Ini hanya contoh aja ya. Oke, 34. Selanjutnya kita akan membahas banyaknya jenis HP. Nah, kita menggunakan count. Ini ada bisa menggunakan count dan bisa menggunakan counter ya. Count itu untuk menghitung banyaknya jenis HP melalui angka. Jika counter, kalau kalian menggunakan counter itu kita menghitung banyaknya jenis sesuatu, tapi yang bisa Excel baca itu harus berupa teks. Oke, itu contohnya aja. Count sama dengan count buka kurung dan menggunakan angka ya. Di sini kita pakai yang tabelnya stok. Coba aja kita coba tabelnya stok. B4 sampai B8 kita blok dan kita tutup kurung, kita enter, muncul. Berarti ada 5 jenis HP ya. Yang ditanyakan adalah banyaknya jenis HP. Banyaknya jenis HP itu adalah 5 unit ya, 5 jenis HP. Oke, ini kan menggunakan rumus count. Saya contohkan kalau misalnya count ke teks ya. Count, rumus count buka kurung. Nah, kita blok yang teks yang memakai huruf. Apakah bisa muncul? Nah, hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena kalian menggunakan rumus count. Count itu hanya membaca angka. Oke, angka tersebut, selanjutnya maka akan muncul hasilnya 5 jenis HP. Kalau kita blok dengan yang huruf atau teks, itu hasilnya maka akan 0. Oke teman-teman, yang jelas ya. Oke, saya jelasin dengan counter. Counter itu bisa membaca dua-duanya ya.
Saya jelasin dulu sama dengan counter, kita blok yang huruf, yang tabel yang ada hurufnya, kayak A4 sampai A8 tutup kurung sama-sama 5. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus counter ke angka? Ya, kita coba dulu ya, apakah bisa. Counter stok, kita blok yang tabel stoknya B4 sampai B8, kita kurung dan hasilnya bisa. Berarti artinya kita menggunakan untuk mencari banyaknya jenis sesuatu, jenis barang sesuatu ada, nah, saya yang contohkan itu jenis HP dan ada 5 jenis HP di sini. Jika kita menggunakan count, itu harus blok yang berbentuk angka, yang hasilnya angka, tabelnya yang berbentuk angka. Kalau counter itu bisa dua-duanya, dalam bentuk angka dan dalam bentuk teks ya, atau huruf. Oke teman-teman, bisa kalian paham. Ini rumusnya adalah count atau counter. Di sini rumusnya rata-rata itu average. Udah paham lah ya, rumus rata-rata itu bahasa Inggrisnya average. Harga paling tinggi. Harga paling tinggi itu dalam kita menggunakan rumus max. Oke, teman-teman dapat mencoba juga di rumah saling melihat video YouTube saya. Sama dengan max, maksimal. Ini kalau panjangnya adalah maksimal. Kita blok, kita mau mencari harga satuan, harga yang paling tinggi di kolom harga satuan. Oke. Makanya oleh karena itu kita blok dari jenis HP Apple sel C4 sampai sel C8. Kita blok dan tutup kurung, dan enter aja. Oke, makanya sehingga hasil yang dicari sama Excel itu adalah 18 juta. Harga yang paling tinggi itu 18 juta dari blok kolom harga satuan ya teman-teman. Sini kalau secara kita lihat itu emang betul merek jenis HP merek jenis Apple harga satuannya 18 juta itu yang paling mahal di data yang telah disediakan. Oke, ini rumusnya max. Oke, kita harga paling rendah. Harga paling rendah itu kita pakai rumus min ya. Oke teman-teman, ini adalah minimal. Oke, buka kurung, kita ke kolom harga satuan dari C4 sampai C8, kita tutup kurung dan hasilnya adalah 4 juta. 4 juta adalah merek jenis HP Oppo. Oke, dapat dilihat dari datanya juga, yang harga yang paling rendah itu adalah merek Oppo kan, senilai 4 juta. Ini rumusnya adalah min. Oke, siap. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita bahas yang tutorial belajar Excel dari awal atau dari nol part 3-nya. Mungkin kedepannya saya akan membahas rumus-rumus yang bakalan banyak digunakan di tempat kerja atau di perkuliahan ya teman-teman. Ini adalah 5 fungsi rumus Excel yang sering digunakan. Oke teman-teman, terima kasih atas support kalian, dan silahkan di subscribe, like, and comment jika video saya bermanfaat. See you di video yang lain.